Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan ujian akhir semester yang kemarin sudah kami kerjakan. Perkenalkan dulu, nama saya Friska Natalia, lalu ada teman-teman saya, Miranda Syafira, Kinar Safira, dan Aulia Kurniasari. Atmega 328 ini merupakan mikrokontroler keluaran Atmel yang merupakan anggota dari AVR 8-bit. Mikrokontroler ini memiliki kapasitas sebesar 32 KB dan memori sebesar 2 KB. Kecepatan maksimum yang dapat dicapai yaitu 20 MHz. Mikrokontroler ini memungkinkan tercapainya kecepatan eksekusi hingga 1 cycle per instruksi untuk sebagian besar instruksinya, sehingga dapat dicapai kecepatan mendekati 20 juta instruksi per detik. Atmega 328 adalah prosesor yang kaya fitur. Dalam chip yang dipaketkan dalam bentuk DIP28 ini, terdapat 20 pin input atau output, 23 pin bila tidak menggunakan oscillator eksternal. Dengan 6 diantaranya dapat berfungsi sebagai pin ADC dan 6 lainnya memiliki fungsi PWM. Perbedaan Atmega 328P dengan Arduino. Jadi Arduino itu merupakan microcontroller kit yang menggunakan AVR tetapi menggunakan bahasa pemrograman sendiri. Arduino diciptakan untuk mereka yang tidak terlalu paham dengan bahasa teknis microcontroller dengan menggunakan bahasa yang dipermudah dan bantuan library yang cukup lengkap. Lalu perangkat tambahan Arduino itu disebut shield, dan shield ini bermacam-macam dari konektor, wireless, pengakses SD, dan lain sebagainya. Perbedaan dari Atmega 328 ini karena hanya tersedia dalam paket pemasangan permukaan, jadi tidak dapat dimasukkan dan dilepas dari soket Arduino. Ini juga Atmega ini juga memiliki banyak memori, lebih banyak pin, dan lebih banyak peripheral perangkat keras bawaan. Untuk sensornya, kami menggunakan sensor DHT11. DHT11 sendiri yaitu sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitarnya. Sensor ini memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik serta fitur kalibrasi yang sangat akurat. Kualitas sensor ini juga baik dinilai dari respon, pembacaan data yang cepat, dan kemampuan anti-interference ukurannya yang kecil dan dengan transmisi sinyal hingga 20 meter. Pada sensor ini memiliki 4 buah kaki, yaitu pada bagian kakinya yang pertama ada VCC, dihubungkan ke bagian VRS yang bernilai sebesar 5 volt. Kemudian pada board Arduino Uno dan untuk bagian kaki ground dihubungkan pada board Arduino Uno, sedangkan pada bagian kaki data yang merupakan keluaran output dari hasil pengolahan data analog dari sensor ini. Lalu dapat dihubungkan ke bagian analog input. Baik, kita sekarang akan masuk ke proses merangkai rangkaian untuk proyek ini. Rangkaian ini akan menjadi bentuk demonstrasi dan simulasi dari proyek yang ditugaskan, yaitu proyek yang dapat digunakan untuk mengukur temperatur dan kelembapan. Aplikasi yang kami gunakan ini, untuk menjalankan simulasi ini kami menggunakan Proteus 8 profesional, sedangkan aplikasi yang kami gunakan untuk membuat programnya, kami menggunakan Codivision AVR. Sebelumnya pada penjelasan project, telah diberi contoh bahwa model mikrokontrolernya itu menggunakan Arduino. Namun, pada project ini kami akan menggunakan Atmega 328 sebagai pengganti Arduino-nya. Atmega 328 ini merupakan mikrokontroler yang digunakan untuk Arduino Uno. Dapat disimpulkan bahwa komponen yang kami gunakan ini ada 3, yaitu ini ada DHT11, kemudian ada Atmega 328P, dan kemudian ada LCD-nya. DHT11 digunakan sebagai sensor kelembapan kapasitif dan termistor untuk mengukur udara di sekitarnya dan mengeluarkan sinyal digital. Nah,
DHT11 ini terdiri dari 4 pin, di mana pin 1 digunakan sebagai sumber daya dan daya yang digunakan yaitu PDD. Kemudian pin 2 sebagai tempat input data, pin 3 yaitu NC atau not connected, dan yang terakhir yaitu pin 4 dihubungkan ke ground. Seperti yang bisa dilihat, kami menggunakan PDD di sini. Nah, selanjutnya, DHT11 ini akan dihubungkan langsung ke Atmega 328P sebagai mikrokontrollernya. Pada pin PB1, Atmega 328 dihubungkan dengan pin 2 pada DHT11 yang merupakan pin untuk input data yang saya jelaskan tadi. Pin PB1 ini merupakan pin 1 dari port B yang digunakan sebagai timer atau counter satu output. Nah, kemudian selanjutnya dari Atmega ini kita hubungkan dengan LCD-nya. Nah, di sini LCD yang kami gunakan yaitu LCD 16x2 dengan rincian 16 kolom dan 2 baris. Kami memilih itu karena kami merasa sudah spesifikasi tersebut telah cocok dan sudah cukup untuk menampilkan hasil output yang akan ditampilkan nantinya. Nah, dari Atmega 328 sendiri kita menghubungkannya mulai dari PD012 dihubungkan dengan RS, RW, dan E secara berurutan seperti pada yang telah saya tampilkan ini. Nah, PD0 merupakan pin 0 dari port D yang merupakan pin data input yang dihubungkan dengan perangkat antarmuka komunikasi serial yaitu LCD. Kemudian PD1 merupakan pin 1 dari port D yang merupakan data output. Sama juga untuk menghubungkan dengan komunikasi serial. Kemudian PD2 sebagai external interrupt source. Dihubungkan dengan E. Nah, kemudian langsung masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu PD4, PD5, PD6, PD7 dihubungkan dengan D4, D5, D6, D7 secara berurutan seperti yang telah saya tampilkan. PD4 merupakan pin keempat dari port D, di mana ia merupakan TN0 atau timer 0 external counter input. Kemudian PD5 merupakan pin kelima dari port D, di mana ia merupakan timer 1. Selanjutnya PD6 sebagai analog komparator positif, dan PD7 sebagai analog komparator negatif. Nah, selanjutnya setelah kita menghubungkan semua rangkaian ini tadi, jangan lupa juga kita masukkan semua program file yang ada pada CodeVision AVR ke dalam Atmega 328P agar project ini dapat berjalan sesuai dengan program yang telah kita buat. Dengan cara double klik pada Atmega dan dimasukkan program file yang telah kita buat di CodeVision AVR. Nah, jadi seperti ini gambar rangkaiannya. Sekarang kita akan coba untuk simulasikan. Pertama akan muncul inisiasi nama DHT11 dari sensornya. Nah, di sini kami memasukkan temperatur sebesar 40 dan humidity-nya 90. Ternyata output-nya juga menghasilkan hasil yang sama seperti yang diinputkan. Time-nya. Setelah itu, nah di sini ada merupakan DHT11. Nah, untuk menggabungkan DHT11 ke LCD itu perlu beberapa waktu. Nah, di sini waktu delay-nya itu untuk DHT11 adalah 2 detik. Nah, 2 detik di sini disimbolkan menjadi 2000 milisecond. Kemudian, untuk meran secara realnya, kita butuh CPU load yang lumayan tinggi. Nah, kebetulan tadi di Proteusnya kita menggunakan CPU load yang lumayan tinggi, yaitu 43%. Jadi, waktu delay-nya tidak cukup lama. Kadang kalau misalnya CPU load-nya berjalan cukup rendah, nanti waktu delay-nya akan cukup lama. Misalnya, waktu delay di codingannya itu 2000 milisecond. Namun pada Proteus disimulasikan di Proteus, dia akan berjalan selama 6000 milisecond. Jadinya kurang sinkron begitu. Alhamdulillahnya di sini cukup real dengan codingan dan simulasinya cukup bagus. Nah, selanjutnya
Ini merupakan looping-looping yang digunakan untuk menggabungkan sensor ke LCD-nya dan Atmega 328P-nya. Ini pin-pin yang digunakan. Nah, ini merupakan hasilnya dari apa yang di setting di DHT11-nya nanti akan muncul pada layar LCD-nya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes.